Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Damn! A few moments later. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Erin Sururin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Robin Tresna SHMH CPR dengan tema Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami, rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang ditelabui, melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi adalah proses pengesahan resmi oleh suatu negara terhadap perjanjian internasional yang mengatur pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga ketentuan dalam konvensi tersebut mengikat secara hukum bagi negara tersebut. Di sini pembahasan pertamanya yaitu Konvensi Anti Korupsi. Nah, yang sering dikenal itu adalah United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi PBB menentang korupsi. Hal ini merupakan instrumen hukum pertama yang komprehensif untuk melawan korupsi lintas negara. UNCED juga mengatur pencegahan korupsi, kriminalisasi tindak pidana korupsi, kerjasama internasional, pengembalian aset hasil korupsi, dan yang terakhir itu bantuan hukum, timbal balik, dan ekstradisi. Bahasan yang kedua, apa itu ratifikasi? Nah, ratifikasi adalah tindakan formal suatu negara untuk menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional, menjadikan isi perjanjian tersebut berlaku dan wajib dilaksanakan di dalam negeri. Di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui undang-undang untuk perjanjian penting dan berdampak luas, atau peraturan presiden untuk perjanjian tertentu. Bahasan ketiga, ratifikasi Konvensi Anti Korupsi di Indonesia. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Artinya, Indonesia secara resmi terikat untuk melaksanakan ketentuan UNCAC. Pemerintah juga wajib menyesuaikan hukum nasional dengan standar konvensi. Bahasan yang keempat yaitu tujuan ratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Tujuannya yaitu untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi, meningkatkan kerjasama internasional dalam kasus korupsi lintas negara, mempermudah pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri, menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintah. Bahasan terakhir yaitu dampak ratifikasi. Setelah ratifikasi,
Negara harus membentuk atau memperkuat lembaga anti korupsi. Aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan negara lainnya. Sistem pencegahan seperti LHKPN, pengadaan publik, pengawasan harus diperketat. Ada tekanan internasional dan mekanisme evaluasi pelaksanaan. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Few moments later. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ratifikasi konvensi anti korupsi adalah langkah penting untuk menjadikan pemberantas korupsi sebagai kewajiban hukum internasional. Memperkuat upaya nasional dan global melawan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem hukum negara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.